Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Sebelum datang Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Kemudian cahaya Islam bersinar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali. Islam memuliakan wanita dan menjaganya. Islam memandang bahwa wanita adalah karunia Allah. Bahkan, sosok wanita sebagai seorang ibu lebih didahulukan dan dimuliakan. Dalam salah satu hadis berbunyi, ketika salah satu sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapa di antara semua manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" "Ibumu," jawab Rasulullah. "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasulullah kembali. "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasulullah lagi. "Lalu siapa lagi?" "Ayahmu." Subhanallah, sedemikian mulianya seorang wanita di dalam Islam. Lalu kini, sosok wanita yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam itu memiliki peran penting dalam Islam. Wanita berperan di mana saja, tentunya dengan rambu-rambu yang Allah batasi. Bagaimanakah Islam menjelaskannya? Saksikan kupasannya siang ini dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema Kiprah dan Peran Wanita dalam Islam. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Kuinginkan dia hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari syurgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid As-Siddiq Cikeas, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bunda-bunda kita yang cantik-cantik hadir untuk mengikuti pengajian, tentu saja untuk mendapatkan siraman rohani dari guru-guru yang telah hadir juga bersama kita. Yang pertama tentu saja
adalah Bunda atau Ustazah Yati Priati, kemudian Ustazah Oki Setiana Dewi, Ustazah Kotrun Nada Syatiri, dan Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dan dalam kesempatan kali ini kita juga nanti akan mendapatkan pencerahan dari salah satu influencer yang tentu saja sangat viral di negeri ini, yaitu Shirley Anavita. Kita akan melihat bagaimanakah tentunya peran wanita dalam kehidupan untuk membangun bangsa yang kita cintai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, judul yang kita angkat dalam kesempatan kali ini adalah kiprah dan peran wanita dalam Islam. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru-guru saya mohon maaf membelakangi guru-guru saya di panggung kali ini. Kita bersama-sama alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bunda Yati, Ustazah Syifa, Ustazah Nada, dan seluruh ibu bapak yang ada di masjid ini dan seluruh teman-teman yang ada di rumah. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang perempuan dengan sangat luar biasa. Wanita di dalam Islam dimuliakan. Wanita di dalam Islam dihormati sejak ia lahir, bahkan sampai seluruh fase-fase kehidupannya. Seorang wanita dihargai, dihormati, dimuliakan ketika dia menjadi seorang anak, ketika dia menjadi seorang istri, ketika dia menjadi seorang ibu dan menjadi saudara perempuan. Kita lihat ketika seorang perempuan menjadi seorang anak, bagaimana dulu Arab Jahiliyah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa perempuan-perempuan bayi pada saat itu dikubur hidup-hidup dengan dua cara. Cara yang pertama adalah perempuan yang hendak melahirkan, di bawahnya digali lubang, ibu-ibu sekalian. Kalau bayi-bayi laki-laki yang kemudian lahir, diambil bayi laki-laki itu. Kalau bayi perempuan yang lahir, maka dimasukkan ke dalam lubang itu. Cara yang kedua adalah ketika anak perempuan itu berusia 6 tahun, dipakaikan baju yang bagus, kemudian dibawa ke padang pasir, dimasukkan ke dalam sumur. Itu yang terjadi di zaman Arab Jahiliyah. Kemudian Islam hadir. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak laki-laki pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan anak perempuan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Anak laki-laki, anak perempuan, bahkan Allah juga lah yang mentakdirkan seseorang tidak mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kita tahu teman-teman sekalian bahwa laki-laki dan perempuan sama saja. Yang berbeda adalah nanti tingkat ketakwakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita semua memiliki 3 anak perempuan, kita rawat dengan baik, kemudian kita berikan makanan, berikan minuman dengan baik, maka syurga bagi orang tua tersebut. Juga 2 anak perempuan, sama saja. Bagaimana Islam memandang seorang wanita apabila dia menjadi seorang istri? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dalam surah An-Nisa ayat ke-19, bahwa seorang istri ternyata berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlakuan yang baik, makanan, minuman, tempat tinggal yang baik. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam surah An-Nisa ayat ke-19 dijelaskan bahwa kalau seandainya pasanganmu, istrimu itu mungkin membuatmu kesal, diminta untuk bersabar dalam menghadapi ibu-ibu ini, dalam menghadapi kita-kita ini. Perempuan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia senantiasa didiamkan, maka akan terus salah. Kalau dia diluruskan, maka akan patah. Maka diminta untuk memperlakukan para istri, para perempuan, wanita-wanita dengan lemah lembut. Ibu-ibu senang diperlakukan lemah lembut? Biasa kalau udah dipeluk sama suaminya udah meleleh, kesalnya udah hilang, ternyata mudah ya. Kemudian Rasulullah SAW juga ingatkan untuk para bapak-bapak di luar sana kalau memiliki seorang istri, wala tadribul wajah, jangan pukul wajah, wala tuqabbih, wala tahjur ila fil bait, jangan caci maki,
Jangan mendiamkan kecuali di dalam rumah. Begitulah bagaimana wanita dimuliakan sebagai seorang istri. Bagaimana wanita sebagai seorang ibu. Masya Allah, banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan menjadi seorang ibu, birrul walidain selalu ditempatkan setelah jangan menyekutukan Allah. Banyak surah-surah atau ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskannya bagaimana seorang wanita sebagai seorang ibu dimuliakan sedemikian rupa. Dalam surah contohnya Luqman ayat ke-14 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an yashkur li waliwalidayhi. Diminta untuk senantiasa berterima kasih tentu kepada Allah dan kepada orang tua, khususnya kepada seorang perempuan ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Kalau lagi hamil susah enggak ibu? Susah ya? Ternyata wanita ini punya 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh pria. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu sebabnya Rasul katakan yang harus diperlakukan paling baik ibu, kemudian ayah. Sama juga dalam surah Al-Isra ayat ke-23 sama disuruh untuk birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapak. Tentu di dalamnya ada ibu yang sangat diutamakan. Wala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Diminta untuk jangan mengatakan ah saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Jangan membentak, mengatakan kata-kata yang kasar, namun ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Indah sekali kalau kita mengikuti ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran memandang tentang seorang wanita. Birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapak, terutama pada ibu yang mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Bagaimana peran seorang wanita sebagai saudara perempuan? Dalam surah At-Taubah ayat 71, laki-laki dan perempuan mereka saling tolong menolong satu sama lain. Bagaimana seorang perempuan juga menolong kaum laki-laki menolong kaum perempuan untuk sama-sama amar ma'ruf nahi munkar, mencegah menuju pada perbuatan baik, menyuruh pada perbuatan baik, mencegah pada perbuatan mungkar. Dengan kemuliaan seorang wanita yang sangat luar biasa, maka di dalam Al-Quran ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh para perempuan supaya dia tetap mulia. Beberapa di antaranya adalah cara berpakaian. Kenapa diatur? Kenapa diatur cara berpakaian? Karena mulia. Donat yang dibungkus dengan rapi biasanya harganya lebih mahal dibanding yang, betul nggak ibu? Analogi ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-59, yudanina alaihina min jalabibihinna dzalika adana ayufrafna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh sehingga kamu mudah dikenal, tidak diganggu. Jadi untuk tetap menjaga kemuliaan, kehebatan, kehormatan seorang wanita ada aturan-aturannya. Beberapa di antaranya cara berpakaian. Semua orang yang ada di sini tahu bahwa memakai pakaian menutup aurat adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Pakai itu. Selembar kain ini nyata-nyatanya bisa membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Betul nggak Bu? Salah satu di antaranya semakin bersemangat untuk memperbaiki diri. Kita baru-baru ini memasuki tahun Hijriah, tahun baru. Jadi diri yang baru, buka lembaran yang baru. Yang kemarin sudahlah biarkan. Sekarang yang kita inginkan jadi diri yang baru dan kemudian membuat resolusi-resolusi baru. Kemudian perempuan juga dihormati dengan cara waqarna fi buyutikun dalam surah Al-Ahzab ayat 33, berada di rumah, jangan keluyuran kalau nggak punya alasan-alasan yang syar'i. Jadi wanita-wanita muslimah bukan keluyuran nggak jelas, karena mulia terjaga hebatnya dia di rumah, dia pergi untuk urusan-urusan yang penting. Dan masih banyak hal-hal dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana luar biasanya seorang wanita. Selanjutnya guru-guru kita semua akan menjelaskan satu persatu bagaimana kiprah wanita di berbagai macam bidang, insya Allah.
Baik, terima kasih Ustazah Hoki, silakan kembali ke tempat. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah gambaran kepada kita betapa pada masa jahiliyah. Jahiliyah tidak dalam arti lemah intelektualitas, tetapi lemah tentang ketauhidan. Mereka menganggap perempuan adalah makhluk yang sangat dilemahkan. Padahal sudah jelas dalam catatan sejarah begitu banyak peran perempuan dalam memperjuangkan dakwah Islam. Insya Allah Ustazah Nada akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عند بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya Ustazah Nada akan menjelaskan kepada kita bahwa ternyata perempuan memiliki peran yang sangat tinggi dalam perjuangan dakwah Islam. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati para guru-guru yang ada di hadapan kita. Ustazah Oki, ada Bunda Yati, Ustazah Syifa, juga Mas Agung. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya banggakan, jamaah sekalian, ibu-ibu yang hadir di acara ini, juga yang melalui televisi mengikuti program acara Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Wabil khusus para asatiz dan asatizah, insya Allah semuanya senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah,
Pembahasan pada siang hari ini pembahasan yang menarik karena membahas tentang masalah wanita. Kalau bicara tentang masalah wanita, saat ini kita melihat kondisi wanita dimuliakan. Tapi semua penuh dengan proses. Sebelum baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa ajaran Islam, dicantumkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58 Allah katakan, dulu zaman jahiliyah ketika seseorang mendapatkan kabar bahwa anaknya terlahir perempuan, maka wajahnya berubah, marah, malu. Kenapa? Karena hina mendapatkan anak perempuan. Tapi berbeda ketika datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang syariat Islam, ketika datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kedudukan wanita menjadi mulia. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabat, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada kaum perempuan, kepada istri kalian, kepada ibu kalian, kepada anak perempuan kalian. Muliakan perempuan. Kapan itu kejadiannya? Ketika Islam datang yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, kita terlahir menjadi wanita. Tentunya wanita dan pria memiliki keistimewaan masing-masing. Tentunya wanita pada saat ini keadaannya juga sangat dimuliakan. Ketika setelah baginda Rasulullah SAW membawa syariat Islam, lalu tampillah wanita-wanita, tokoh-tokoh wanita di dalam Islam yang berpengaruh pada peradaban Islam, yang berpengaruh kepada syiarnya agama Islam. Yang paling utama yaitu Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau bukan hanya sekedar pendamping dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau betul-betul mensupport, mendukung bagaimana perjuangan dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha terkenal wanita yang memiliki kedudukan mulia, juga memiliki harta yang tidak sedikit, tapi ingin berkorban tenaga, berkorban pikiran dan lain sebagainya untuk menjalankan syariat Islam, membantu perjuangan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai dengan saat ini kita selalu mengenang dan mengingat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kita memiliki satu pegangan bahwa ketika kita ingin memiliki sesuatu yang sangat bermanfaat, contohlah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana ketika baginda Rasul menerima wahyu yang pertama, siapa yang menenangkan? Siapa yang mensupport? Siapa yang memberi kenyamanan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian juga bukan hanya Sayyidah Khadijah, juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga kita ketahui semuanya, beliau adalah seorang wanita yang alimah, yang sangat memiliki ilmu agama, yang bahkan ilmunya sangat maha dahsyat. Khususnya ketika zaman wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat membutuhkan pengetahuan tentang ilmu agama, baik ilmu syariat, begitu juga ilmu tentang waris atau ilmu tentang faraid. Bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu wanita alimah di antara 6 dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Artinya apa? Bahwa perempuan memiliki kedudukan. Maknanya perempuan bisa maju untuk mengembangkan baik dari sisi agama
apalagi juga negara. Jadi kesimpulannya, ayo kita kaum perempuan saat ini kita maju berdiri, kita ingin mengambil peran penting dalam penyebaran agama Islam, semata-mata kita ingin mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita ingin mengikuti peran para ummul Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita juga semuanya senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa sesungguhnya peran wanita memiliki posisi yang sangat agung, bukan sekedar di luar rumah tetapi di dalam rumah. Dia adalah guru bagi anak-anaknya dan tentu saja sebagai leader bagi keluarganya. Lantas bagaimanakah peran wanita di dalam keluarga? Insya Allah Ustazah Syifa akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah pencerahan yang akan disampaikan oleh Ustazah Syifa, bahwa untuk melahirkan generasi yang berkualitas diawali dari rumah tangga yang berkualitas. Di dalamnya adalah peran seorang ibu sebagai guru yang bekerja bahkan 24 jam penuh. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Ustazah. Terima kasih Mas Agung Izul Haq. Para guru-guru saya yang terhormat, ada Ustazah Oki, Ustazah Nada, ada Bunda Yati, dan ada Kak Shirley yang nanti akan memberikan motivasi buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqal insana li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, ini semangatnya luar biasa. Memang perempuan terkadang lebih semangat daripada laki-laki dalam hal menuntut ilmu, betul atau tidak? Dari sejak perkembangan Islam, sejak peradaban manusia zaman dahulu, perempuan seringkali mendapat stigma-stigma negatif, dan perempuan sering ditempatkan sebagai second option, makhluk kelas 2, gak bisa apa-apa, tidak berhak menuntut haknya, tidak punya pendapat, dan tidak setara dengan kaum laki-laki. Padahal ketika Islam datang, Rasulullah melakukan revolusi besar-besaran, merubah kultur jahiliyah yang tadinya tidak menghormati wanita, kemudian wanita diangkat sebegitu mulianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bu, kita bersyukur sama Allah sudah dimuliakan. Islam sudah memuliakan kita, maka kita sebagai muslimah yang baik, sebagai perempuan muslim yang baik, kita harus memberikan kontribusi terbaik buat agama kita. Jadi jangan sedih, jangan kita putus asa, kita perempuan. Tidak bisa kita berkarir di ranah publik, kerjaannya cuma domestik, dapur, sumur, betul apa enggak? Padahal tidak demikian. Wanita-wanita zaman dulu, mereka adalah orang-orang hebat, bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Imam Abu Hayyan mengatakan ada 3 perempuan hebat, 3 ulama wanita yang menjadi guru daripada imam mazhab fikih. Siapa di antaranya? Ada Mu'nisat al-Ayyubiyah, ada Syaimiyat at-Taimiyah, dan kemudian ada Zainab, putri sejarawan Abdul Latif. Satu lagi, beliau adalah guru wanita dari Imam Asy-Syafi'i, Syekh Syuhrah. Subhanallah.
Jadi ternyata Islam ini sangat membanggakan wanita untuk berprestasi. Silahkan diberi ruang, diberi gerak, diberi kesempatan kepada kita semua. Dan banyak contoh-contoh lainnya dalam Al-Quran. Ada Hannah binti Fakut, istri daripada Imran yang punya anak namanya Siti Maryam. Itu juga bisa jadi contoh kebaikan buat kita semua menjadi seorang ibu yang teladan bagi anak-anaknya. Ada para istri Rasul, tadi guru-guru kita sudah menyampaikan, ada Sayyidatul Khadijah, kemudian ada Sayyidah Aisyah, dan para istri ummahat yang lainnya. Dalam kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan, beberapa istri Rasul setelah ditinggal mereka tetap menjadi orang-orang salih. Siapa saja? Antis aini suwatin wafatul Mustafa, khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah. Itu para istri Rasul yang memang punya peran penting dan berhasil bukan hanya dalam keluarga intinya, tapi juga di sekelilingnya, terutama dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bu, perempuan punya 3 peran yang sangat penting, sudah disampaikan tadi. Pertama, dia jadi bintun solihah, anak yang berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Anak perempuan kalau dia belum nikah, dia taat sama orang tua, dia bakti sama orang tua, dengar apa kata orang tua, selama hal itu kebaikan bukan maksiat, maka dia dicap sebagai bintun solihah. Peran dia akan dimuliakan dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, peran wanita sangat dimuliakan, dia menjadi zaujah muti'ah, istri yang taat sama suami. Bu, kita kalau mau punya suami soleh, kita juga kudu soleha, betul atau tidak? Apa istri yang soleha cirinya itu? Iza nazarta sarrotska, kalau kamu pandang dia menyejukkan hati depan suami, biar wangi, biar cantik. Ini datang ke pengajian cantik benar, ke undangan bedak dipakai, lipstik semua sedok dipakai. Kadang-kadang bibirnya udah kayak apa, merah delima. Tapi Masya Allah kalau depan suami, ustazah mohon maaf, depan suami boro-boro minyak wangi dipakai. Padahal istri solihah cirinya, idza nazarta sarotska, menjadi qurrata a'yun, tenang hati suami kalau mandang. Yang kedua apa? Wa idza amarta ata'at, kalau suami merintahin dia nurut, taat, selama perintahnya tidak membawa mudarat, apalagi bahaya buat kita dan menyeleweng dari syariat Allah. Kata suami, Neng, sholat ya Neng, ngaji ya Neng, ikutin. Neng, pijitin abang ya Neng, ikutin. Bu, taat sama suami ini nggak main-main Bu. Min ai abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun silahkan ibu masuk, sok mangga silahkan. Nggak dihalang-halangi sama Allah, kuncinya taat sama suami. Yang ketiga ciri istri solihah adalah wa idza ghibta hafizat. Kalau suami tidak ada, kita bisa menjaga kesucian dan kehormatan kita. Itu 3 ciri istri yang solihah. Tapi kata Rasulullah, banyak istri yang susah untuk taat sama suami. Wa tala'tu finnar faru'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku datang ke syurga, aku datang ke neraka, kata Rasulullah. Faru'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ternyata banyak dalam neraka itu perempuan. Nauzubillah min zalik. Dan peran yang ketiga adalah menjadi ibu yang solihah. Seorang ibu kadang-kadang mulutnya nggak bisa dijaga, betul atau tidak? Untuk melahirkan generasi peradaban yang terbaik, jaga mulut kita. Ada satu pesan dari Syekh Abdul Fattah Abu Gudah dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Ada doa yang harus kita amalkan. Apa doa itu? Allahumma ja'al sumti fikran wa nutki zikran. Ya Rabb, jadikan diam saya ini sebagai berfikir, dan ucapan yang keluar itu doa, zikir untuk anak dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, ciri-ciri wanita salihah. Tentu saja hidup kita adalah hidup di akhir zaman. Ujian demi ujian kita hadapi. Lantas bagaimanakah sesungguhnya peran wanita di era modern? Bunda Yati akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Insaku yang mengangkat tentang peran wanita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah sesungguhnya peran dan kontribusi wanita di era modern? Bunda Yati akan menjelaskan pada kita. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Suaminya sehat? Anaknya sehat? HP-nya sehat? Facebook-nya sehat? WhatsApp? IG? Tadi saya suruh ngomong wanita masa kini. Kalau ditanya ibu mau jadi pengikut Ibu Khadijah? Mau. Ibu Khadijah semua hartanya dikasih Rasul. Ibu punya tanah 50 meter, sertifikatnya diumpetin. Giliran suaminya dapat rejeki, diambil semua. Giliran kita yang dapat rejeki, kata istri, kagak bang. Duit abang, duit ayah. Duit ayah, no duit abang. Katanya mau jadi pengikut Ibu Khadijah, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Saya bagian belakang. Ini guru-guru kita yang luar biasa udah menyampaikan, Masya Allah. Kata Ustazah Oki, betapa kita ini sudah diangkat derajatnya oleh Rasul. Kata Ustazah Nada, ibu yang dirahmati Allah, betapa dulu para ayah kalau ngeliat bininya melahirkan anak perempuan, mukanya merah. Kalau sekarang enggak, banyak bapak-bapak yang pengen punya anak perempuan. Ini kenapa? Karena Rasul mengangkat. Nah, sekarang kita berada di zaman now. Meskipun kita orang era kolonial, Bu, tapi kita berada di zaman milenial. Betul nggak? Harus pinter. Kenapa? Karena sekarang eranya era digital. Bu ibu punya medsos? Punya? Buat apa? Buat nonton film Korea. Buat mengupload foto sama nonton video. Udah itu aja. Isi HP-nya bagus, ada waktu sholat. Begitu masuk waktu sholat, bergema di HP-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lagi asik chatting. Cepet banget, udah azan aja. Nanti yang masuk surga HP-nya doang. Giliran kesusahan, pengen dagang online nih lagi PPKM. Ngerti PPKM? Apa? Pelan-pelan kamu menjauh. Mentang-mentang PPKM, guru kagak pernah didatengin. Lupa sama guru. Tuh lihat Ustazah Nada, betul nggak? Lama kita kagak dapat berkat. Bu, ini era digital, harus bertanggung jawab terhadap generasi digital. Kalau ibunya tidak menguasai teknologi, dibohongin sama anaknya. Wah loh. Kerasa. Enggak apa-apa Ustazah, dibohongin sama anak mah enggak apa-apa, enggak sakit. Tapi yang paling nyelekit, dibohongin sama suami.
Tuh, makanya melek teknologi. Kalau melek teknologi, suaminya kagak bisa macem-macem. Tuh, jangan ini mah HP dibawa kemana-mana. Mau ngaji ketinggalan Yasin mah kagak apa-apa. Katanya banyak di masjid. Giliran ketinggalan HP, ojek disuruh balik lagi. Kenapa? Diriku tak pernah bisa berpisah dari HP. Begitu dia ngaji 2 jam. Lama dia nggak aktif di grup. Begitu muncul kata temennya, kemana aja lo dari pagi baru nongol. Dijawab, ngaji, jangan online mulu, online. Ya, tilawah, murojaah. Kenapa? Ini kita wajib mampu mengendalikan diri di era digital agar menjadi uswah hasanah buat anak-anak kita. Belanja, nih gaya belanja online nih. Pengen lihat, bagusnya ini jilbab. Begitu datang itu paket kagak sesuai sama gambar. Betul nggak? Nah ini nih. Ini gara-gara kita tidak punya etika digital. Dia yang beli, dia komplain, dia ngomel. Tukang dagang diomelin. Katanya PPKM kagak belanja. Katanya PPKM kagak ngomongin orang, kagak ngomelin orang. Sama aja. Di dunia nyata kagak ngomel, di dunia maya sering ngomel. Di dunia nyata kagak ngomongin orang, di grup ngoceh mulu. Bahkan kalau ketemu orang pendiam, ngapa di grup dia ngecaprak melulu? Ini media sosial, ini era teknologi. Nih nanti kita diajarkan nih sama Neng Shirley, influencer. Ibu kenal influencer? Kenal kagak? Ibu kenal YouTuber? Kagak Ustazah, saya mengartinya di Uber. Banyak inspirasi di era digital, asalkan kita punya etika digital, punya adab, paham, dan bagaimana kita mengendalikan teknologi ini untuk anak-anak kita. Tadi pagi saya masuk klip, ada seorang bapak dengan ibu, anaknya 2, bapak 1, ibu 1. Di lift semuanya matanya ke gadget. Saya bilang, Bu, 2 anak, 2 gadget. Gimana kalau 5 anak? Tapi enggak Bu katanya, Sabtu Minggu saja, itu pinter. Ini ada ibu-ibu, anak baru 5 bulan, supaya anteng, ngerti anteng? Cerewet, nangis mulu, nih, dikasih HP. Bener kagak tuh? Hah, bener? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Pantesan mukanya udah keriput, kagak pernah dilihat sama anaknya. Bu, gadget tidak mampu memberikan kasih sayang. Gadget tidak mampu memberikan ilmu yang maksimal, tetapi ilmu yang maksimal, teladan dan uswah yang baik, senyuman yang indah, sentuhan yang lembut, tetap dari seorang ibu dan perhatian seorang ayah. Nanti kita lanjutkan bersama-sama. Cok gali cok galang gacok. Ya udah. Baik, terima kasih Bunda, luar biasa sekali. Paparan singkat tadi memberikan gambaran kepada kita, khususnya para kaum hawa, para ibu-ibu. Kita hidup di akhir zaman, di mana hadir sebuah teknologi, di lain sisi adalah berkah bagi kita untuk memudahkan segala sesuatu, menambah efektif waktu kita. Tetapi yang jelas ternyata ancamannya pun juga sangat berat. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu untuk memanfaatkan teknologi digital. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita, nanti kita akan berbagi bersama, yaitu Shirley Anavita. Dia adalah salah satu influencer yang cukup viral. Kalau ibu-ibu barangkali belum pernah menyaksikan adik kita Shirley, Anda bisa membuka YouTube-nya, kemudian Instagram-nya. Betapa banyak kata-kata yang kritis yang memberikan pencerahan kepada kita. Lantas bagaimanakah bisa lahir sosok seperti Shirley Anavita? Kita akan berdialog bersama selepas pesan-pesan berikut ini. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga. Ayat-ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya memang yang paling akhir itu dapatnya memang sisa-sisa semangatnya. Benar Ibu ya? Sekali lagi boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sherly senang sekali bisa ikut belajar di sini bersama para guru-guru kita, para ustadz dan ustazah, juga dari ibu-ibu semua yang semangat hadir di sini. Di waktu yang baik ini izinkan Sherly menyampaikan dua hal. Pertama, dalam rangka kita masih ada di bulan Muharram, selamat tahun baru untuk kita semua, terkhusus tahun baru Islam. Semoga ini menjadi awal kita terus berubah menjadi yang lebih baik dan terbaik. Amin. Yang kedua, Dirgahayu untuk Indonesia ke-76. Semoga kita terus bisa menjadi bangsa yang terus jaya. Amin. Izinkan Sherly meng-highlight poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu 3 hal setidaknya amanah yang diberikan pada kita semua perempuan. Dan dalam hal ini izinkan Sherly melihat dari sudut pandang anak, karena memang belum menikah dan belum punya anak. Ustazah, guru-guru kita, bapak ibu semua. Pertama adalah ini menarik melihat perempuan ini tiangnya negara. Baik perempuannya, maka baik pula negaranya. Pengen hancurkan satu negara, hancurkan perempuannya. Kenapa demikian? Karena ternyata yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Syifa, bahwa perempuan adalah madrasatul ula. Pada akhirnya bagaimanapun pendidikan tinggi, bagaimanapun sekolah formal menawarkan begitu banyak kecanggihan teknologi tadi kata Bunda Yati, tidak akan pernah bisa menggantikan keluarga sebagai nomor 1 proses pembentukan karakter pada anak. 14 tahun pertama seorang anak punya privilege, punya kelebihan yang ketika punya orang tua yang mengenalkan tauhid, ketika memiliki orang tua yang bisa mendukungnya, memiliki fondasi yang kuat tentang agama, mengenal siapa Tuhannya. Ini privilege yang 14 sampai 17 tahun menurut beberapa studi. Ketika seorang anak hadir di tengah keluarga yang seperti ini, dia punya privilege, setidaknya dasar untuk dia ke depannya bisa memilih. Apakah ketika dia nggak punya kayak begini privilege, kemudian dia bisa menyalahkan keluarganya? Pada akhirnya kita nggak bisa milih lahir di keluarga mana, benar nggak Bu? Ya Allah, saya mau lahir di tengah keluarga yang menghafal Quran, kan nggak bisa, benar nggak? Itu semua anugerah dari Yang Maha Kuasa, ayo kita syukuri. Starting point kita nggak bisa milih, tapi mau finishing point kayak gimana, ini tanggung jawab kita. Laki-laki, perempuan, apapun dalam hal ini bahasa yang kita gunakan, di mana kita berproses, belajar adalah tugas kita semua sebagai manusia. Terakhir, Sherly tutup, yang ketiga, perempuan adalah penyeimbang peradaban. Peradaban tak mungkin ada kalau nggak ada perempuan, betul nggak Bu? Ini menarik, wajar kalau pada akhirnya posisi perempuan ini sangat dilihat sekarang oleh siapapun, karena tanpa ke depan perempuan bisa melahirkan generasi yang berkualitas, maka pada akhirnya nggak akan juga ada peradaban yang berkualitas. Pengen hancurkan peradaban selanjutnya, maka hancurkan perempuannya. Dengan demikian adalah tugas kita semua, para perempuan yang sudah diberi amanah, yang sudah diberi anugerah, adalah tanggung jawab kita semua. Bagi kita semua anak yang ada di sini, kita mungkin yang belum menikah, adalah tanggung jawab kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar, dan untuk terus ikut berkontribusi. Karena bukan tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Demikian dari Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Sherly Anavita, silakan kembali ke tempat. Nah, itulah tadi sosok Sherly Anavita, seorang digital creator, influencer yang tentu saja memiliki peran yang sangat luar biasa, tentu saja memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Kita ingin lebih dalam lagi mengenal siapakah sesungguhnya sosok Sherly Anavita, dan nanti para bunda, ustazah juga bisa bertanya kepada beliau. Sherly, saya melihat dan terus terang saya juga menyaksikan potongan-potongan Instagram, kemudian YouTube dan sebagainya. Anda cukup percaya diri untuk menyampaikan kritik di tengah-tengah kebijakan-kebijakan yang sangat sensitif sekali. Apa yang membuat Anda percaya diri seperti ini? Apa yang membuat Sherly percaya diri gitu ya, Ustadz? Sebetulnya kalau Sherly boleh izin menyampaikan, Bapak Ibu dan guru-guru Sherly di sini semua,
bahwa pada akhirnya yang sedikit Sherly lakukan lewat media sosial, buat video pendek mungkin maksud Ustadz, tentang berkaitan tentang pendidikan sosial kemasyarakatan termasuk dalam hal ini politik, adalah sedikit saja bagian dari kontribusi yang bisa Sherly berikan. Karena siapapun kita menurut Sherly sama-sama ingin agar tujuan bangsa ini kan ingin menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dan dalam hal ini nggak peduli nih laki-laki apa perempuan, kita kondisinya sekarang agama kita apa, suku kita apa, bahasa kita apa, kita punya hak dan kewajiban untuk memberikan kontribusi dan mau kita adalah posisi kita dokter sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apakah kita dokter atau perawat, tentu dengan di bidang kesehatan. Apakah guru-guru kita sesuai dengan keilmuannya, mereka para pemuka agama tentu dengan ajaran yang cinta kasih. Teman-teman kita dalam hal ini yang banyak bergerak di bidang pertanian tentu dengan kapasitas mereka. Nah dalam hal ini kiranya Sherly juga dalam bidang ini menggunakan sekiranya apa yang dimiliki untuk sedikit memberikan kontribusi. Kalau kita lihat dari sosok Sherly, personality-nya, kemudian bagaimana tampil di layar kaca, kemudian di Instagram dan sebagainya, tentu saja sosok percaya diri ini tidak lepas daripada kehadiran ibu yang ada di rumah. Sedikit bisa berbagi, bagaimanakah ibu dan ayah bisa melahirkan sosok seperti Sherly? Bagaimana ibu dan ayah melahirkan sosok seperti Sherly? Sebetulnya ini orang tua Sherly kayaknya yang bisa menjawab, betul nggak Bu? Tapi kalau Sherly boleh sedikit memflashback, kalau ada hal yang paling Sherly ingat, Ustadz, Ustazah dan ibu-ibu semua, Sherly ingat bahwa Sherly berasal dari keluarga yang sederhana. Dan dalam hal ini, Sherly berasal dari Aceh. Mungkin ibu-ibu ada yang belum tahu, Sherly berasal lahir dan besar di Aceh. Dan kalau Sherly ingin memflashback dan boleh menyampaikan, maka nomor satu, salah satu privilege yang Sherly punya adalah lingkungan di sana memang cukup memberikan kesempatan dan akses bagi Sherly untuk dekat dengan agama dalam hal ini. Dengan kata lain, kalau Sherly boleh memflashback dan diberi kesempatan seperti guru-guru kita di sini, kalaupun Sherly punya anak, maka fondasi pertama adalah tauhid. Itu nomor satu, nggak bisa ditawar. Sampai akhirnya Sherly dapat kesempatan untuk merantau kuliah, maka Sherly ingat salah satu hal yang dititipkan adalah setinggi apapun kamu belajar ilmu, sejauh apapun kamu merantau, kalau ilmu itu nggak membuat kamu semakin takut kepada Tuhanmu, maka lepaskan. Jadi saya pikir ya. Luar biasa. Lanjutkan lagi. Dan dalam hal ini saya pikir kalau diberi kesempatan, diberi amanah untuk punya anak, itu akan jadi nomor satu yang Sherly tiru dari orang tua Sherly. Baik, luar biasa. Bunda, Ustazah, ada yang ingin disampaikan? Mungkin Ustazah Oki nih langsung cepat mengambil mic-nya. Sudah dinyalakan. Masya Allah, pertama Kak Oki aja ya, karena sebenarnya kita udah kenal udah lama sebenarnya. Beberapa kali bertemu bersama dengan Sherly. Secara personal Kak Oki mau bilang, Kak Oki bangga sekali sama Sherly. Masya Allah, tadi barusan ngobrol ketika iklan. Sherly sekarang kegiatannya apa? Mau S3 loh di luar negeri loh. Masya Allah ya, seorang muslimah dengan prinsip yang kuat, semangat membara, kokoh tauhid, Masya Allah. Luar biasa. Yang Koki pengen tanya sama Sherly, Koki penasaran. 10 tahun ke depan, Sherly melihat dari Sherly seperti apa sih? Biasanya Sherly Koki yang nanya itu. Oh gitu? Sekarang Sherly yang ditanya ya. 10 tahun ke depan Koki, Sherly ngelihat, apalagi ngelihat ratusan pasang mata yang ada di sini, Sherly berpikir Sherly adalah yang ada di hadapan Sherly. Sherly adalah ibu. Jadi dalam hal ini Sherly pikir ibu itu punya, setidaknya dengan apa yang tadi udah ustazah sampaikan, ibu itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Tapi apapun posisinya, sekiranya diberi amanah, kepercayaan lebih, apapun posisinya selama 2 aja standarnya kalau Sherly ibu-ibu. Pertama kebaikan, kedua kebenaran. Dan standar kebenaran dari 14,5 abad yang lalu itu udah gak berubah lagi. Saya pikir demikian. Bunda, ya, silakan. Bunda nih, ini kan kritis nih ya. Nah ini kan namanya nih mewakili emak-emak nih. Ibu suka dikritik gak sama anak? Suka dikritik? Marah gak? Melotot gak? Nah ini belajar. Sherly, kalau ada sesuatu yang berseberangan dengan orang tua ya, pendapat gitu. Bagaimana cara Sherly mengkritik orang tua kandung maksudnya ya, orang tua Sherly itu mengedepankan adab atau seperti apa?
sebelumnya nih Bunda, Sally mau nanya dulu nih sama ibu-ibu yang ada di sini. Biasa kan anak-anak ibu-ibu di sini sering pakai gadget ya, bener nggak? Sering main internet ya? Biasanya apa yang paling anak kepengen tapi nggak sesuai sama ibu? Biasanya apa Bu? Boleh? Apa? Games. Waktu sholat. Ada lagi Bu? Ngaji dan seterusnya. Ini menarik. Karena menurut Sally ini adalah proses pembentukan karakter. Gak ada proses pembentukan karakter itu yang enak, gak ada Bu, bener gak? Gak ada, lihatlah misalnya sejarah-sejarah, gak usah dunia, Indonesia aja. Gak ada proses pembentukan yang enak, itu gak ada. Dan dalam hal ini, Sally pikir nomor satu adalah suri tauladan. Anak itu senang menyontoh. Jadi mungkin dalam hal ini, yang dilihat, yang ditonton, dibaca, didengar adalah yang begitu. Dan dalam hal ini kita cek dalam satu hari, kita berapa jam sih ngabisin waktu sama anak? Jangan-jangan waktunya habisnya bukan dengan kita, tapi dengan gadgetnya. Di gadget apa nih yang sedang beredar? Jangan-jangan memang itu. Apa yang dilihat, ditonton, dibaca, didengar, dan dengan siapa dia berdiskusi. Maka itu akan masuk dalam alam bawah sadar. Kurang lebih demikianlah apa yang dikeluarkan. Baik, terima kasih Sherly telah hadir bersama kami dalam program Daim Nusaku dan guru-guru yang kita cintai. Jazakallah khairan katsiran telah berbagi pandangan-pandangan kepada kita yang memperkaya hasanah kita, bahwa kita sesungguhnya orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Kita tidak sedang hidup bersama suami kita, tetapi kita wajib untuk bagaimana melahirkan anak-anak yang soleh. Seperti doa Nabi Ibrahim, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itulah tugas berat kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan, kemudian petunjuk untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube di channel Religion. Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rabbana, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sungguh bahagia hati kami pada hari ini. Engkau kumpulkan kami bersama wanita-wanita yang hebat. Bersama wanita-wanita yang sedang belajar untuk bagaimana mengikuti jejak para sahabiyah. Para perempuan yang telah dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Jadikanlah kami perempuan yang mampu mengemban amanah yang Engkau berikan berupa dzurriyyah. Jadikanlah putra dan putri kami kelak di kemudian hari menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi agama, negara dan bangsa. Berilah kami pengetahuan yang sebanyak-banyaknya ya Rabb, agar dapat menghidupkan jiwa mereka, agar dapat memperkenalkan kepada mereka bahwa tidak ada hakikat ilmu yang paling tinggi kecuali ada mengenalmu. Ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah diri kami, seluruh keturunan kami, orang-orang yang takut kepadamu, dan bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhai. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.